kalau dibilang hijrah finansial, apa sih yang utama? Tadinya mungkin secara finansial boros. Nah, Ya. boros. Terus nggak selesai-selesai dengan gaya hidup. Karena ketika kita berbicara mengenai untuk hidup, insya Allah cukup kok dari pendapatan kita. Kita mungkin ini juga ya, Pak, melihat Gen Z. Nah, Gen Z ya. menarik tuh Gen Gen Z ini kecenderungannya, ini bukan saya yang bicara ya Pak, tapi katanya penelitian bilang itu kok 58% itu udah pakai pinjol. Kan itu sedih banget ya. Kemudian karena tadi gaya hidup, jadinya mereka itu nggak nabung, nggak kenal yang namanya tabungan. Jadi kalau tadi produk BCA Syariah itu kita punya mobile banking namanya Bisya. Bisya. Nah nih, Ya. ini tiba-tiba MPC itu, Kopi. MPC apa namanya kopi, tiba-tiba ada Bisya kopi. Bisa tuh apa ya? BCA Syariah atau apa gitu? Iya, B-nya itu BCA, Ya. Sya-nya Syariah. Jadi bacanya Bisya. Ya. Jadi kalau mau jadi masjid yang besar, Bisya. Ya. Apa aja Bisya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPC TV, selamat datang di MPC Time, di mana MPC Time adalah tayangan inspiratif, motivatif, dan edukatif. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu hijrah finansial. Bagaimana kita berubah dari gaya kehidupan boros menuju hidup yang lebih tenang, terarah, dan penuh berkah bersama saya, Ibu Yuli. Beliau adalah wanita yang luar biasa. Pemimpin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli adalah seorang sosok perempuan yang sangat inspiratif karena beliau adalah menjabat sebagai Presiden Direktur BCA Syariah. Masya Allah. Alhamdulillah. Pengalaman beliau tuh sudah hampir 30 tahun di perbankan konvensional dan syariah. Masya Allah. Luar biasa. Dan terima kasih loh Bu Yuli menyempatkan waktunya Sama-sama. hadir di MPC Kopi. Nah, MPC Kopi kita Iya, sudah MPC Kopi. merasakan tadi kopinya. Iya, luar biasa. Nah, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Nah, Ibu kira-kira apa yang Ibu akan sampaikan dalam kesempatan ini? Nah, sebelumnya saya yang berterima kasih banyak sudah diundang datang ke acara yang luar biasa ini di masjid. Terus ada satu corner gitu ya, Iya. Ya. nggak cuma tempat ngopi, tapi tempat di mana kita bisa juga saling tukar informasi. Itu luar biasa. Tadi topiknya kan katanya hijrah Hijrah finansial. finansial. Ya. Sebenarnya kalau ngomongin hijrah finansial tuh balik-balik lagi kan dari niat ya. Karena kalau dibilang hijrah finansial, apa sih yang utama? Tadinya mungkin secara finansial boros. Nah, Ya. boros. Terus nggak selesai-selesai dengan gaya hidup. Karena ketika kita berbicara mengenai untuk hidup, insya Allah cukup kok dari pendapatan kita. Tetapi ketika kita bicara gaya hidup nggak selesai-selesai, nah itu yang kemudian menjadikan pemborosan. Kita mungkin ini juga ya, melihat Gen Z. Nah, Gen Z ya. menarik tuh Gen Gen Z Z. ini kecenderungannya, ini bukan saya yang bicara ya Pak, tapi katanya penelitian bilang itu kok 58% itu udah pakai pinjol. Betul. Kan itu sedih banget ya. Kemudian karena tadi gaya hidup, jadinya mereka itu nggak nabung, nggak kenal yang namanya tabungan. Nah di sini yang mau kita itu berbagi, sharing gitu ya, itu mau sama-sama melihat perjalanan ini bisa seperti apa sih ya.
tentu dari niat, kemudian di sekitar kita ada produk apa sih yang bisa membantu. Kira-kira seperti itu sih, gitu. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah ya Bu ya, karena memang Ya, silakan Pak Ya, Denny. baik Bu Yuli. Terima kasih sebelumnya Bu Yuli. Jadi kebetulan saya juga pengen sedikit tahu mengenai produk-produk bank syariah nih Bu Yuli. Nah, menurut Bu Yuli nih buat kami yang masih awam nih belum tahu tentang bank syariah. Menurut Bu Yuli kira-kira produk bank syariah itu apa saja? Kemudian terutama buat generasi muda nih, kira-kira kalau misalnya pengen jadi nasabah bank syariah sebaiknya bagaimana gitu? Mungkin bisa dijelaskan Bu Yuli. Ya, makasih Pak Dani. Sebetulnya kalau bicara bank syariah gitu ya, kalau tadi Pak Dani bilang nggak tahu, lah memang banyak Pak yang belum tahu, gitu kan ya. Memang banyak, tenang Pak, Bapak nggak perlu merasa gimana gitu. Ada temennya. Biasa aja ya. Karena ternyata Pak, angkanya tuh menunjukkan kalau inklusi perbankan syariah itu baru 13%. Artinya kalau ditanya dari 100 orang, itu 46% atau 46 orang itu sudah tahu, oh iya ada bank syariah gitu ya. Apalagi sekarang kan ada bank syariah yang sangat besar, alhamdulillah, di mana mereka kan bisa beriklan di mana-mana ya, dan itu membuka mata kita semua bahwa oh bank syariah juga bisa menghadirkan servis yang baik gitu. Nah kemudian ketika ditanya lagi dari 46 orang yang sudah pakai itu atau dari 100 orang yang tadi ya 46 yang sudah pakai, 46 yang sudah tahu, terus yang pakai berapa? Cuma 13 orang yang pakai gitu. Jadi memang belum terlalu populer karena memang bank syariah ini kan munculnya belakangan. Baru official itu di 2010, sekitar 2010. Jadi memang perjalanannya adalah ini kita harus terus ya memberikan edukasinya. Survei juga menunjukkan bahwa ternyata kalau mau pakai bank syariah, orang sampai pakai bank syariah itu dari mana sih sumbernya gitu ya, sumber beritanya. Ternyata yang paling pertama adalah dari teman atau saudara. Jadi dari ngomong-ngomong itu Pak, gitu. Jadi kalau cuma lihat iklan belum tentu langsung. nempel ya. Tapi begitu bilang, Bu Emi, pakai dong bank syariah gitu. Oke. Ternyata bank syariah itu begini. Nah itu baru masuk orang pakai. Tadi pertanyaannya mengenai produk-produknya apa aja. Produknya itu adalah tabungan ada, deposito ada ya. Yang namanya pembiayaan juga ada. Terus kemudian jasa-jasa yang lainnya itu juga ada. Bahkan ada beberapa kekhususan seperti misalnya cash, wakaf, link deposit. Jadi kalau kita punya bapaan duitnya banyak banget itu ya Pak ya. Amin. Nah itu ditaruh di deposito, terus nanti contohnya BCA Syariah ya Pak, itu sudah dapat license untuk bisa jadi pengumpul wakaf tunai. Nah nanti uang tadi yang didepositokan kan ada imbal hasilnya Pak. Nah imbal hasilnya itu diwakafkan melalui lembaga wakaf yang kerjasama dengan BCA Syariah. Contohnya itu. Nah itu cuma ada di syariah. Atau misalnya investasi emas. Nah investasi emas itu kalau Gen Z tadi ya, Gen Z itu kan kita harus perkenalkan dari dini untuk investasi. Karena nanti ketika mereka banyak duitnya gitu, harus ingat lagi investasi. Nah kalau pembiayaan emas itu dari awal kan udah dibeliin emasnya sama si banknya. Kemudian dia mencicil, tentu ada margin ya. Nah ketika mencicil itu contoh, kalau dengan sekarang 5 Mencicil gram itu maksudnya mengangsur kan Bu? mengangsur. Jangan mendelik gitu ya, mencicil gitu kayaknya. Kalau itu mencicil. Itu mencicil tuh Itu mencicil, ya benar. Pelotot itu. Iya ngotot benar. Itu Mencicil gitu. mengangsur Pak. ini udah mulai keluar Udah lucu lah. mulai Lucu nih. ini. Iya benar. Itu suara kelinting-kelinting itu es ya? Es. Tadi kebetulan ini. Nah, ini produknya herbal drink nih. Iya, produknya MPC Kopi tuh. Jadi nggak cuma kopi ya di sini Ada, berarti ya? non kopi ada. Oke. Non kopi ada. Ini Lanjut juga ada nih. jus. Nah, betul. Iya. Lanjut investasi emas tadi. Siap. Nah, tadi kalau contohnya 5 gram,
Itu kalau sekarang harga sekarang dicicil 5 tahun, dicicil harga, diangsur 5 tahun maksudnya ya, diangsur 5 tahun, per bulan itu cuma 200.000. Nah 200.000 itu kan habis buat kopi toh sebulan. Iya. Ya. betul. Nah, bukan berarti nanti nggak ada yang ngopi lagi semua Iya. cicil mas, enggak. Tapi Iya. maksudnya itu tuh salah satu hal di mana kita memperkenalkan sejak dini itu investasi bisa dilakukan. Jadi tetap ada yang ngopi, ada Ada yang juga nyicil. ngangsur ya. Jadi Ngangsur. 400.000 bukan 200.000 Iya. lagi. Apalagi kalau sudah, benar. Apalagi kalau sudah financial freedom. Wah, Nah, itu. itu dia. saya percaya ini yang Nah, ini Pak Iwan nih. di sebelah ini tuh udah pada financial freedom Amin, semua. amin. Luar Berarti biasa. tadi Pak Dani menyampaikan hijrahnya. Nah, Iya. sekarang hijrah Pak dari yang Insya Allah. yang di atas Nah milenial. tadi karena Pak yang namanya pembiayaan syariah, bukan pembiayaan syariah ya, namanya Tabungan. perbankan syariah. Iya. Itu tuh prinsipnya adalah adil dan transparan. Nah, itu dia tuh. Gitu. Jadi yang namanya kita nabung, ya dapat bagi hasil, gitu kan ya. Kalau kita memberikan pembiayaan, ya ada yang namanya margin. Semuanya itu transparan. Laporan keuangan banknya juga ada, gitu. Hijrah sebentar lagi Pak Dani nih kayaknya ya. Tapi tadi ya ingat lagi, hijrah itu bukan dari produknya. Iya. Produk yang disediakan perbankan syariah apa bukan, tapi niatnya dulu nih. Nah, Karena apa sih kalau perbankan syariah yang kita selalu diajarin tujuan utamanya tuh ultimate tujuannya apa? Makosid syariah. Makosid syariah itu apa? Kita mulai dari harus menjaga din, ya, belief kita, agama kita, menjaga akal kita, menjaga keturunan kita, menjaga harta kita, dan menjaga jiwa. Masya Allah. Jadi kalau kita mau investasi, menjaga apa sih? Harta kita iya, menjaga keturunan kita iya, gitu ya. Terus apalagi yang lainnya, semua tuh tujuannya makosid. Nah makanya kalau tadi bicara hijrah finansial, itu gabungan antara niat dari individunya dan produk apa yang disediakan. Begitu. Iya, iya. Itu hijrah Waduh, finansial. menarik sekali ini. Ya, Pak Iwan. Dan Yang- dari yang- rekening Harus Pak Iwan. menarik dong. Udah jadi di sini harus menarik. Yang penting itu gini Bu, persyaratan di BCA Syariah itu nggak mempersulit dari nasabah yang ingin masuk gitu. Kan kadang-kadang tuh aturannya pengen jadi nasabah tuh banyak sekali tuh persyaratannya itu. Kalau mungkin lebih mudah, saya rasa banyak yang ingin masuk ya. Iya ya. Nah itu Pak, kadang-kadang orang tuh belum mencoba ya. Ketika melihat, oh kenapa sih kalau contoh ya Pak, kalau nabung mungkin more or less di dalam jumlah dokumen itu sama aja sih Pak, konven sama syariah. Tapi ketika misalnya masuk pembiayaan, kenapa sih di pembiayaan ini kok kayaknya terkesan syariah dokumennya lebih banyak? Karena memang macam-macam Pak akad yang harus dipahami nih. Udah robah gitu ya. Misalnya mudharabah. Kan pertama ya, nasabahnya ini mesti memberikan apa namanya kayak semacam kuasa kepada banknya. Itu kan ada dinyatakan di situ, memberikan kuasa untuk apa? Untuk nyariin dong barangnya. Kemudian diatur lebih lanjut bagi-baginya gimana. Dalam rangka yang tadi Pak, transparan dan adil. Begitu. Tapi dicoba dulu deh. Insya Allah enggak sih Pak. Insya Allah enggak. Ya enggak ada yang Sudah dibuktikan loh Pak, mempersulit. MPC Mart dan MPC Kopi. Nah, betul. Kita kan MBC ini kita yang podcast agak Iya. kesulitan kemarin ya. Oke. Kita buka rekening syariah ya. Oh, begitu Mungkin ya. nanti bisa dijembatani yang untuk BCA syariahnya. Ah, betul. Tentu, Insya Allah. tentu, tentu. Karena saya merasa tidak sulit sih Pak. Mas. Iya. Kemarin kita ada MPC kesulitan gitu. Waduh. iya, iya, Nanti kita benar, bantu lah, benar. Bu Yuli. Iya, Apa? iya, iya, Iya. iya. Oke, oke, oke. Nah, di- Kalau sudah ketemu Ibu, kalau masih sulit ya ada. Saya nggak tahu lagi dong. Udah di ujung Enggak misalnya dong. kan masih sulit Enggak lagi ada nggak yang tahu saya. Sulit dong kan. Semua kru di sini ada Mbak Nadia, ada Mas Asep selalu membantu. Ah, itu dia, Insya keren. Allah. Jadi mungkin kita ini kan di sini MPC TV itu di bawah yayasan ya. Iya. Teman kita belum PT, belum apa gitu. Kan itu Iya. bagian produk dari yayasan. Nah, itu Iya. kadang-kadang kesulitan di situ. Nah,
Kalau di BCA Syariah, kami banyak sekali Pak yang yayasan ya Pak. Jadi jangan khawatir karena benar-benar. masjid juga kita banyak tuh Pak yang bersama kita ya. Ada produk apa tuh, Nah, Bu Yuli? Yang masjid itu Bu, Masjid, sebetulnya itu terinspirasi dari bahwa kita kalau melihat masjid, bukan ini ya, ini memang udah masjid ya. Salah ya. Kalau melihat masjid itu kan balik lagi sebenarnya adalah tempat yang mulia ya Pak. Iya. Amin, Nah amin. gini, tempat yang berkumpul gitu ya, bisa saling bertukar pikiran, inspirasi yang baik-baik gitu. Nah kita melihat masjid ini jauh sekali loh. Ada masjid yang luar biasa makmur, baik dalam finansial maupun juga jamaahnya, kumpulannya, bagi-bagi ilmunya gitu. Ada yang masjid masih ya sekedarnya hanya sekedar tempat sholat Ibadah. yang ketika 5 waktu rame kemudian sudah gitu Sepi, ya. gitu. Jadi menebarkan manfaatnya itu belum terlalu dirasakan oleh jamaahnya. Nah yang kita lakukan adalah memang masjid ini banyak yang kita rekrut ya. Tentu saja semuanya ya Pak, dari yang mulai tadi saya bicara yang atas maupun yang bawah gitu ya. Nah kemudian itu kita ada forumnya namanya Gema Masjid. Kalau di Gema BCA Masjid. Syariah. Gema Masjid ya. Masya Allah, Nah Gema BCA Masjid Syariah. ini kemudian kita suka mengadakan offline, apa namanya ya, kopi darat. Kopi darat. Ya, kopi darat. Adalah dalam setahun itu Di MBC minimal 2 Kopi lah. kali. MBC Kopi, Iya, benar kopi juga ya. darat iya. Tapi nanti penuh Pak, ininya Nggak gimana apa-apa. ini? Terasnya ini mungkin perlu diperbesar Nambah lagi. Iya. Ya. Oh nggak apa-apa, kita punya ruang serbaguna Oh, kok. di ruang Itu di serbaguna, bawah nah, itu makanya. luar biasa ruang Kita punya serbaguna ruang itu ya. serbaguna bisa muat 400. Wah, Masya Allah Iya. ya. Jadi bisa juga Disewakan Bu. buat kawinan? Iya. Iya, Oh, iya. ini luar biasa. Salah satu masjid yang sangat makmur. Gema Ripah Lojinawi. Wah, Masya Allah. Nah, jadi balik tadi ketika udah dikumpulin nih, itu ada kita yang sharing, BCA Syariah sharing nih, bagaimana tentang ya situasi sekarang gimana sih, finansial gimana, produk-produk seperti apa. Terus satu lagi adalah dari masjid-masjid itu yang sharing. Itu kan Saling membangkitkan sharing. semangat Oh, iya, ya. iya. Gitu. Kadang-kadang misalnya nih pertanyaan kemarin yang cukup unik juga. Ini masjid keren banget. Yang mulai itu siapa sih orangnya? Karena kan orang kan ya nggak dibayar toh Pak. Iya. Terus meluangkan waktu. Iya. Nah itu apa gitu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan gitu banyak sekali dan itu Masya Allah keluar dari situ tuh banyak yang bilang gini, Bu Yuli terima kasih. Saya kok jadi pulang pingin jadiin masjid saya kayak masjid itu. Masya Allah. Itu Jadi kan saling menginspirasi ya, Masya ya. Allah yang kayak Masya gitu-gitu ya. Kita juga kadang nggak terpikir kita lama kerja gitu ya. Kemudian ya memang harus menyempatkan waktu untuk itu juga ya. Tentu kan pahala Hablu akhirat. minallah ya. Iya, Hablu minanas, hablu minallah ya. Iya. Oke. Ini produk nggak ditanya produk? Produk, Produk. tanya dong. Tanya dong, karena kan ini ke Gen Z ya. Nah, Ya nggak sih? makanya kan hijrah. produk, Artinya betul. gini, kan ujungnya apa sih? Pengennya juga naik haji ya. Nah, Nah, itu gimana? Ada yang untuk Gen Z yang iya. Pengen karena kan berangkat ya. Ada pengen yang beribadah ya bridging kali ini ya. Iya. Biasanya bridging Nah. haji. Bukan bridging ya gimana Nah, itu? kalau haji apa namanya haji yang khusus itu baru bisa di bridging Pak. Kalau yang haji biasa itu kan ONH biasa itu Iya. memang perbankan itu nggak boleh membridging gitu ya. Tapi tadi pertanyaannya kalau untuk Gen Z atau untuk siapa lah nggak Siapa? mesti Gen Z ya. Oke. Atau kita yang merasa Gen Z. Nah, Kalau kami itu udah gentayangan bukan gentayangan. Gen tayangan. Jangan Pak, jangan gentayangan. Lari pagi, jalan pagi Jalan boleh. pagi lah gitu Tapi ya. nggak usah gentayangan. Siap. Masih Gentayangan. napak kok Pak. Masih Iya, napak. masih napak. Iya. Lucu kan? Seru kan banget, ini? seru banget ini kan. Ini mungkin mendapatkan podcast of the world. Grammy Award. Award gitu ya. Iya. Jadi kalau tadi produk BCA Syariah itu kita punya mobile banking namanya Bisya.
Bisya. Bisa. ini Nah ya. nih, Oh bisa ini. Ya. ini tiba-tiba MPC itu, Kopi. MPC apa namanya, kopi, tiba-tiba ada Bisa Kopi. Ah, Terus saya mikir bisa itu apa ya? Tiba-tiba. BCA Syariah atau apa gitu? Iya, Ya. B-nya itu BCA, BCA. Sya-nya syariah. Ah. Jadi bacanya Bisya. Bisya. Jadi kalau mau jadi masjid yang besar, Bisya. Bisya. Apa aja bisa, Masya Allah. Benar-benar, iya ya. Jadi ini ya, Sya harus Sya, pakai harus Shin, Sya. Shin. Syariah, Syah. Shin. Nggak boleh cuma Sin, tapi Shin. Shin. Jangan shot Betul. ya, jangan shot ya. Jangan shot. Bisyo nanti. Iya. Udah padang udah. Oke, back to laptop. Iya. Tabungan haji nih, tabungan Benar. haji nih. Bisya ini produknya macam-macam di dalam satu genggaman. Dalam mobile banking. Nggak ada gambarnya ya? Nanti ada gambar lewat WA. Ada. Oh, bisa nanti. Bisa. Oh iya, nanti ada gambar Bisa, lewat bisa. WA. Iya. Jadi supaya jelas. Jadi di situ tuh ada bisa buka tabungan ya. Jadi kalau Gen Z nggak kayak bapak tadi dokumen-dokumen. Nah itu bisa langsung di situ Aplikasi aja. ya, Bu? Aplikasi. Oh. Jadi langsung foto, KTP, Iya. semua ada di situ. Digital lah. Terus mau tadi angsuran emas ada di dalam Aplikasi. situ juga. Terus mau apa lagi ya? Mau kurban. Tapi gini, insya Allah kita tahun depan atau akhir tahun ini kita akan menjadi bank devisa. Jadi produknya nambah lagi. Ada produk falas. Jadi Ya, nanti ada falas. tabungan-tabungan falas bisa di situ. Amin, Terus amin, nanti insya Allah tadi ngomongin haji atau umroh, nanti bisa insya Allah juga. bisa transaksi di sana juga. Kalau yang syariah juga ada valuta juga ya. Nanti Iya, ini. setelah dapat izin Bank Devisa. Nah, kita Insya Allah doakan akhir lancar, tahun ini. Mama. Mohon Amin. doanya semuanya. Tapi nggak usah nunggu devisa. Banyak juga yang bisa dilakukan dengan Devisa ini. Gitu. Iya. Nanti apa namanya kalau ada yang mau nyoba-nyoba, nah bisa. Ya. Itu langsung download BSYA. Kok kita udah lakukan itu kok. Oh iya ya. Iya, jadi kita Udah. semuanya udah Iya, lewat Masya Allah. Bisya. Udah melewati masa-masa download, udah selesai lah ya masa-masa download. Langsung ya. eksekusi, ada transfer Iya, masuk. betul. Nah, Iya. ada bayar. Itu menyenangkan itu transfer masuk Tapi gitu bisa ya. Iya, transfer luar negeri juga. Bisa ya, keluar negeri. Belum, belum bisa. Belum devisa. Iya. Dari anak-anak Bu Yuli nih sebagai praktisi juga di perbankan, pernah di perbankan konvensional juga ya Bu Yuli tadinya, terus sekarang di perbankan syariah. Nah kira-kira challenging-nya apa nih yang berbeda nih antara bank konvensional dan bank syariah menurut Bu Yuli? Apa nih Iya. challenge-nya? Kalau untuk ini ya, untuk apa namanya, kita itu mengajak orang pakai bank syariah ya. Karena tadi Pak, literasinya kan masih rendah. Jadi kadang-kadang ketika orang mau pakai gitu ya, terus mau dari aplikasi download, oke bisa sendiri. Ketika mau pakai, terus bertanya dulu, oh wadiah itu apa ya? Nah gitu kan ya. Iya, iya. Terus kalau deposito, oke, apakah deposito yang namanya imbal hasilnya itu pasti atau enggak? Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh Pak, yang memang kita harus bicara lagi gitu ya. Tapi bahwa tadi kita meski harus mulai, kalau nggak coba itu kita nggak merasakan ya. Mungkin kalau ada saudara kita atau teman kita, itu kitanya yang mesti ngajak, itu penting banget Pak, penting banget. Nah, selain daripada itu, produk kita sendiri itu memang harus yang memudahkan. Siapa aja lah ya di dalam komunitas perbankan syariah ini, bareng-bareng ini kita memang membuat produk-produk yang memudahkan. Karena kan awalnya dari butuh gitu ya, kemudian perbankan syariah bisa memenuhi kebutuhan, gitu. Nah itu orang jadi pakai gitu. Jadi jangan jauh-jauh sampai yang kemana-mana gitu kan ya. Contoh yang sehari-hari apa sih? Kayak misalnya, oh masuk jalan tol, kita butuh untuk apa namanya kartu elektronik. Oke, kalau di Bisya bisa top up flash gitu. Atau misalnya banyak sekali supplier atau buyer yang masih pakai bank konven atau sebagian besar mungkin pakainya BCA gitu ya, pindah. yang memang apa namanya memang kan transaksi itu di Indonesia ini heavy-nya di BCA gitu Iya, ya. iya. Nah kami dengan BCA itu host to host, jadi seamless, Terus nggak seamless, ada oke. biaya juga. Masya Allah. Jadi ekosistem itu iya bisa nyambung dengan ekosistem yang di syariahnya, gitu tuh Jadi antara. kalau
PT itu, kalau PT buat tabungan syariah, Ibu anjurkan pakai giro. Giro, ya memang kalau PT kan harus Sama giro ya, Pak, ya. gitu. Jadi giro ya giro di syariah gitu. Kami ada. Nah nanti kalau giro ini bertransaksi dengan ekosistem yang mungkin belum di syariah, tetap bisa, gitu. Karena Pokoknya stimulus bisa. tadi. Bisa. Bisa. Insya Allah nanti bisa. kita buka di PT di tempat Ibu. BCA. Amin, amin ditunggu ya Pak. Siap. Catat ya. Catat Mbak Nadia. Kasih PIC-nya aja. Nanti orang Ini PIC-nya Mas Ano loh Pak. ada. Tinggal nengok kanan. Kita tunggu. Kita tunggu. Insya Allah, insya Allah. Nah ini yang menarik lagi nih kan di perbankan syariah itu banyak istilah-istilah ya untuk tanda petik Iya. istilah-istilah fikih ya Bu ya. Jadi ada mudorobah, Iya. Murabahah, Mujarobat ya, bukan ya, Nah, kalau ini mujarobat bukan. buat teman-teman ini Iya. yang terutama ya yang nggak paham Nggak masalah paham. itu. Nah itu mungkin ada sedikit kendala juga. Kadang-kadang kita mesti jelasin juga gitu. Nah kira-kira dari BCA sendiri BCA gimana? Syariah. BCA Syariah sendiri gimana apa namanya kiat-kiatnya nih untuk nasabah-nasabah yang mungkin masih awam ataupun mungkin nasabah non muslim mungkin dia pasti apa ya ini gitu. Iya, iya, itu gimana? Betul Pak, istilah-istilah itu memang tidak bisa dihindari, harus muncul itu apa adanya. Tetapi bahwa kita itu kiat-kiatnya adalah terjun ke masyarakat, jadi dari mulai SD Pak, SD itu bisa untuk kunjungan ke kantor kami datang ke mereka, kemudian ada namanya kegiatan mini band, itu banyak diselenggarakan di cabang-cabang kami, itu memperkenalkan istilah-istilah itu sejak dini. Literasi ya. Literasi, betul, kegiatan literasi. Nah kemudian kemana lagi? Ke komunitas-komunitas Muslim ya, kemudian kita hadir di acara-acara yang skalanya lebih besar, itu antara lain adalah cara-cara kita. Tapi Pak, kembali lagi, survei tadi membuktikan 60% itu ya karena teman bercerita. Jadi nggak bisa melulu dibawa ke konteks yang formal. Oke. Karena ya itu tadi ya, istilah itu kan baru, jarang kelihatan di mana-mana. Kalau harus menangkap cepat dengan sesuatu yang dibungkus formal, itu jadi nggak nyampe gitu. Makanya balik lagi teman bercerita, saudara, atau ya sambil ngopi kayak gini toh, Kayak Pak. gini kan. Nah, ini luar biasa. Ini Makanya saya bilang tadi di depan, saya yang terima kasih. Karena ini adalah salah satu wujud dari literasi tadi, upaya literasi. Gitu. Bu, maafin dia. Iya. Ada pertanyaan dari teman-teman kita ya di dunia usaha itu bahwa BCA Syariah itu sama BCA Konven tuh mangkoknya sama gitu. Mangkoknya. Ya, sama. Jadi mereka nggak mau masuk karena dianggap itu cuman judul ya, BCA Syariah cuman judul. Apakah ini mangkoknya sama atau mangkoknya terpisah? Nah, jadi Pak, yang namanya BCA Syariah itu dari awal lahir sudah Bank Umum Syariah. Oh. Jadi bank tersendiri. Adapun 99,99%-nya itu milik BCA, itu betul. Betul. Nah, di dalam POJK sendiri itu diatur. Kalau ada anak syariah, punya induk konven, itu boleh bersinergi dalam hal seluruh sumber daya. Kecuali dua, manajemen dan permodalan. Jadi kalau tadi mangkok itu adalah modal, Ya, muter-muternya, ya, betul. ya kita sendiri. Sendiri. Manajemennya pun sendiri, Pak. Betul. Gitu. Nah itu dua hal. Kemudian sebagai bank umum syariah atau apapun ya yang syariah, mau itu juga UUS, unit usaha syariah dan sebagainya, itu punya pengawas yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau kita mau bikin produk, mau ada sesuatu yang baru, wah nggak boleh tuh Pak, harus dapat dulu opini dari DPR. Gitu. OJK-nya pun punya kekhususan. Ada OJK Syariah yang mengawasi kami betul-betul. Jadi Pak, insya Allah
tadi saya nggak tahu ya Pak, apa mangkok, apa baskom atau yang lain ya. Nah itu kalau mau biasanya ada diartikan baskom lah ya kalau biasa ya. gitu. Iya, kolam. Nah, mungkin Kolam. Kolam. diajakin lucu-lucuan. Kolam loh. Iya, bukan baskom lagi. Loh mangkok ya kecil. Iya. Kecil. Baskom lagi Iya. Hmm. Gitu. Bu Yuli, kita mau tanya lagi tentang Gen Z-nya nih ya. Artinya banyak terjadi entah kesalahan, entah apa ya si Gen Z ini melakukan tadi ya. Ada pinjol yang Ibu Iya, Yuli iya, sampaikan, iya. Gaya pay hidup later kan ya, dan Bu, gaya ya. hidup. Nah, itu apa sih yang sebenarnya menjadi penyebabnya mereka melakukan itu, Bu? Dan bagaimana menurut Ibu solusi yang terbaik buat mereka? Exposure, Bu. Kuncinya adalah exposure. Kan kalau zaman sekarang itu kita lihat apa-apa gampang, instan, terekspos sama orang ini hidupnya begini, ya, flexing dan sebagainya. Jadi exposure. Terus FOMO. Terus YOLO. Apa itu YOLO ya? Dulu. You Oh. only live once. Jadi cuma sekali, hidup itu cuma Bahasa-bahasa sekali. sekali, Kalau iya. kalau Bapak dan Ibu ini kan hidup cuma sekali ibadah ke masjid, gitu iya. kan ya. Kalau ini hidup cuma sekali, baju itu aku pingin. Iya. Makan di situ kapan lagi, kan gitu ya. Jadi YOLO pertama, ya, YOLO. YOLO. Jadi pertama itu memang exposure. Tapi nggak bisa dihindari. Jadi balik lagi, Bu, nomor satu, keluarga. Keluarga itu juga yang bisa membawa kita bersama anak-anak datang ke masjid, ikut kajian, ngumpul di MPC, kopi, belanja di MPC, mat, yang nanti Ngobrol di apa, MPC. kopi lagi, ya. Terus belanja, ntar nggak selesai, muter-muter ya. Tapi intinya adalah hal-hal seperti itu yang makanya saya bilang Bu Emi luar biasa deh ini, yang mart gitu ya, kemudian kasih. keuntungannya itu kembali ke masjid. Iya. Nah hal-hal kayak gini tuh kalau saya sampai rumah, saya ceritakan ke anak saya gitu, wah luar biasa. Atau tadi ketemu narasumber yang lain gitu ya, gitu. Nah itu luar biasa. Oh, oke. Gitu. Jadi, Itu Bu Emi. jadi memang terdiri dari latar belakang keluarga juga sangat menentukan ya kayak gitu. Iya. Jadi keluarganya itu keluarga gitu. Terus keluar gitu. keluarga gitu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Asik. Ya terus. Oke. Aduh ini langka sekali loh kita nih bisa. Wah, luar biasa dulu ini. Bu Yuli ini kan jadi Nanti kita pembuka. minta tanda tangan. Ini Podcast of the month. Podcast of the month. Baik Bu Yuli, terima kasih banyak nih Bu Yuli. Dan sebelum kita tutup hijrah finansial, memang tidak mudah ya, dan kemudian banyak godaannya, banyak distraksinya. Apa pesan Ibu untuk anak muda yang ingin berubah, ingin hidup lebih tenang, ingin hidup penuh berkah, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Gitu. Oh iya, jadi Gen Z, generasi muda atau siapapun lah ya, itu jangan bingung-bingung. Kalau bingung kapan action ya gitu ya. Iya. Jadi segera aja action, yang penting niat. Cari-cari sekarang gampang kok ya. Udah di mana-mana exposure tentang perbankan syariah. Kalau mau tahu tentang Bisha dan sebagainya, itu di Instagram kami juga bisa, tinggal di-follow aja bcasyariah.official, itu bisa langsung, atau ya gini, ketemu-ketemu sama senior-senior yang memang sudah luar biasa. Gitu. Terima kasih nih Ibu Yuli atas saran dan informasinya. Yang hari ini luar biasa sekali nih. Susah ketemu beliau kan, karena kesibukan beliau Pak. sudah seperti anggota DPR ini Bu. Jadi kita berharap nih yang Gen Z maupun yang tadi yang gen-gen lainnya itu, marilah kita sekarang bersyariah gitu. Berhijrah. Berhijrah ke syariah, membuka tabungan syariah terutama di tempat Ibu BCA Syariah. BCA Syariah. Terima kasih. Amin, amin. Jadi jangan lupa penonton subscribe saya dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.